Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, meredam sakit yang tidak tertahankan. "Mbak, aku baik-baik saja, Son. Aku tidak apa-apa," ujarku dengan bibir bergetar dan akhirnya pertahananku runtuh seketika. Tangis yang kuredam tak mampu kutahan. Seiring dengan air mata yang berlinang, suara Ishak pun keluar, membuatku seperti anak kecil yang terseduh di depan makanan. Bagaimana aku bisa menahan gejolak di dalam hati jika apa yang aku lihat sungguh menyakitkan? Ini lebih sakit dari saat melihat mereka tidur bersama. Foto itu menunjukkan dua sejoli yang sedang melangsungkan pernikahan. Suamiku menikah dengan mantan istrinya, dan aku tidak tahu. Aku dibodohi, aku dibohongi sejauh ini. Ya Tuhan, di mana aku saat mereka menikah? Kemana saja aku hingga tak menyadari perubahan sikap Mas Sandi? Allah, sakit sekali luka ini. "Kapan itu, Son?" tanyaku, mencoba tegar dengan melihat pada adik iparku. "Maaf, Mbak, jika aku tahu akan seperti ini, tidak akan aku memberitahumu tentang foto itu," ujar Sony sendu. Mungkin dia tidak tega melihatku menangis di depannya. Aku menggelengkan kepala, seraya mengusap air mata yang terus menganak sungai. "Aku baik-baik saja, Sony. Percayalah, aku kuat kok menerima kenyataan ini." "Kapan mereka menikah?" tanyaku lagi, ingin mendapatkan jawaban. 6 bulan yang lalu, Mbak." Ya Rob, aku memijit kening, seraya memejamkan mata, menahan cairan bening agar tidak terus keluar. Nyatanya tidak bisa. Ini terlalu sakit. Pantaslah Mawar jadi sering datang berkunjung ke sini. Pantaslah wanita itu semakin berani dan terlihat akrab dengan suamiku. Ternyata ini alasannya. Dia bukan orang asing. Dia sama sepertiku, sama-sama istrinya Mas Sandi. Aku mengira keakraban yang mereka tunjukkan hanya di depan cahaya saja, hanya untuk anak semata, tapi tidak. Memang ada sesuatu di antara mereka. "Mbak, tolong jemput Sanum dari sekolahnya. Bawa Cahaya sekalian. Aku akan berkemas," ujarku, memotong ucapan Sony. Pria itu tak lagi bicara. Aku langsung meninggalkan ruangan makan, naik ke lantai 2 untuk mengambil barang-barangku. Tidak ada lagi alasan untukku tetap di sini. Sudah tidak ada lagi pertimbangan untuk mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan kebohongan. Aku mundur, memilih mengakhiri semuanya. Sudah cukup luka yang dia torehkan untukku. Kini saatnya aku menyembuhkan luka dengan meninggalkan dia dan kenangannya. "Berengsek kamu, Mas. Jahat, pengecut, pembohong," ujarku, seraya memasukkan pakaian ke dalam karung. Baju-baju yang tadi pagi cuma aku masukkan separuhnya saja, kini semua. Aku mengosongkan lemari pakaian milikku, memasukkannya ke dalam karung, karena sudah tidak ada koper lagi di sini. "Untuk apa kamu menikahiku jika masih mencintai mantan istrimu? Hah? Untuk apa membuatku hamil dan melahirkan bayi jika kamu masih menikmati sentuhan wanita itu?" ujarku lagi, terus mengeluarkan amarah pada orang yang tidak ada di sini. Tangisku semakin terseduh. Mulutku terus mengeluarkan unek-unek yang tidak bisa aku sampaikan pada orangnya langsung. Jika dia ada di sini, mungkin sekarang aku akan memaki dan memukulnya bertubi-tubi. Sayangnya, dia tidak ada. Setelah lelah meracau, aku duduk lesehan di lantai dengan kepala menyandar pada ranjang. Tatapanku kosong, seperti orang yang kehilangan tujuan. Hampa, benar-benar tidak bertenaga. Beberapa saat hanya diam, tanpa melakukan apa-apa. Aku pun kembali bergerak. Kini tanganku mengemasi barang-barang berharga yang aku dapat selama 6 tahun menjadi istri Mas Sandi. Juga surat nikah. Itu dokumen penting yang akan berguna untukku. Semua barang-barang yang akan aku bawa pulang ke rumah ibu dan bapak sudah aku masukkan ke dalam mobil.
tidak terkecuali pakaian serta barang-barang milik Sanum. Meskipun aku sangat kerepotan saat membawanya dari lantai 2, kini aku sudah siap, tinggal menunggu Sony membawa putriku. Bunda, aku langsung menutup bagasi mobil lalu melambaikan tangan serta memaksakan tersenyum ke arah gerbang di mana Sony datang dengan membawa anak-anakku menggunakan sepeda motornya. Bunda, seru loh naik motor sama Om Sony. Nanti aku minta ayah buat beli motor Terus nanti kita jalan-jalan deh. Iya kan kak? Ujar Sanum begitu antusias. Cahaya manggut-manggut seraya tersenyum lebar pada adiknya itu. Keduanya turun dari motor menghampiriku yang hanya mengulas senyum pahit. Harapan putriku terlalu tinggi dan aku sendiri yang akan mematahkan harapannya itu. Kasihan Sanum, dia masih kecil, tidak mengerti apa-apa, tapi harus jadi korban orang tuanya. Untuk bertahan pun aku tidak bisa. Kepercayaanku benar-benar sudah hilang pada suamiku. Jangankan untuk tinggal bersama, sekedar bersua pun rasanya tidak akan lagi sama. Pergi sekarang mbak, tanya Sony, membuatku mengalihkan pandangan dari Sanum pada pria dewasa itu. Aku mengangguk singkat. Emang kita mau kemana bunda? Kini putriku yang bertanya. Kita ke rumah nenek ya. Nenek yang mana? Tanya dia lagi. Nenek, ibunya bunda, kakek sakit. Kita diminta datang karena merindukan Sanum. Waktu itu bunda bilang nenek yang sakit, sekarang kakek. Sebenarnya yang sakit siapa sih? Aku diam sejenak. Apakah aku pernah mengatakan hal ini sebelumnya? Aku tidak ingat. Setelah memberikan jawaban yang memuaskan Sanum, aku menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Saat dia meminta untuk berganti pakaian, aku tidak mengizinkannya. Pasalnya, tidak ada baju dia yang aku tinggalkan di dalam rumah. Dan pasti Sanum akan mempertanyakan kenapa lemarinya kosong jika aku biarkan dia masuk ke kamarnya. Biarlah, nanti akan aku jelaskan perlahan. Di rumah ibu dan bapak. Sekarang aku tidak bisa berpikir panjang, hanya ingin segera pulang ke rumah orang tuaku untuk menenangkan hati dan pikiran. Mbak, kamu yakin bisa bawa mobil sendiri? Sony kembali bertanya. Bisalah, kamu tenang saja. Aku tidak mungkin menabrakkan mobilku pada tiang listrik. Aku masih waras kok. Nanti saat sampai rumah ibu, kamu bawa pulang Cahaya ya. Langsung bawa ke rumah mama. Jangan ke sini. Takutnya Mas Sandi tidak bisa menjaga dia. Ujarku panjang lebar. Sony mengerti. Aku pun masuk ke dalam mobil, mulai melajukan kendaraan roda 4ku keluar dari pekarangan rumah yang sudah memberikan banyak kenangan manis dalam hidupku. Aku tidak menyangka jika pernikahanku akan berakhir dengan seperti ini. Pria yang aku sangkakan mampu menjadikanku ratu nyatanya tidak sebaik dugaanku. Dia bahkan menyimpan banyak bara api yang perlahan membakar hatiku hingga menjadi abu. Bunda, nanti kita nginap di sana. Sanum mulai berceloteh. Iya sayang, tapi kakak tidak, ujarku pelan. Kenapa? Tanya Sanum lagi. Dia berdiri dari duduknya di jok belakang menatapku yang tengah fokus pada jalanan ibu kota. Kakak diajak Om Oni buat nangkap kupu-kupu sah. Kali ini kita nginapnya berdua saja ya. Lain kali kita pasti nginap bersama di rumah nenek dan kakek. Ya, gak jadi deh main di kolam ikannya kakek. Aku hanya bisa mengembuskan napas berat. Meskipun Cahaya ikut dengan kami, tapi nanti dia akan dibawa pulang oleh Sony yang mengikuti mobilku dari belakang. Tadinya aku ingin pergi tanpa Cahaya, tapi anak itu memaksa ikut hingga rencana pun diubah. Sesekali mata ini melihat ke belakang, lewat kaca spion depan, di mana gadis istimewa itu tengah bercerita.
Mereka saling tertawa, yang aku tidak tahu dengan perbahasannya. Sesak dadaku, membayangkan perpisahan nanti. Aku yang setiap hari melihat dia, mendengar rengekan dia, tempatnya bermanja, sampai dia tidur di kakiku, harus dengan berat hati, membiarkan dia sendiri tanpaku. Bisakah dia? Pasti bisa. Bukankah dia masih punya orang tua lengkap? Aku tersenyum kecut, mengingat dua makhluk itu. Mobil aku belokkan dan berhenti di depan rumah orang tuaku. Seperti biasa, sepi. Orang tuaku yang kesehariannya menjual kain di pasar hanya akan ada di rumah pada sore dan malam hari saja. Aku pun tidak menghubungi mereka sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak akan tahu kepulanganku ini. Ye, kita sampai, Sanum berseru. Anak itu langsung turun dari mobil lalu berlari kecil ke samping rumah, di mana ada kolam ikan yang memang menjadi tempat favorit Sanum jika datang ke sini. Mbak, apa aku harus bawa Cahaya sekarang? Tanya Sony saat aku turun dari mobil. Aku melihat pada gadis itu. Dia berjalan mengelilingi pohon palem yang menjulang tinggi. Dengan sesekali tersenyum, mengadakan kepala ke atas. Nanti dulu, Son. Aku kok berat ya? Ya sudah, aku ikut duduk dulu di teras ya, ujar Sony seraya turun dari motornya. Aku mengangguk, lalu menghampiri Cahaya dan memeluknya dari belakang. Kakak, jadi anak yang nurut ya, ucapku pelan, menahan sesuatu yang siap keluar dari sudut mata. Dah, ini pohon apa? Cahaya tidak menghiraukan ucapanku. Dia bertanya, seraya menepuk-nepuk pohon di depannya. Ini namanya pohon palem, Kak. Kakak ikut Om Sony Ki. Katanya kupu-kupu di taman sedang banyak, Kak, kataku dengan sedikit bergetar. Sumpah demi apapun, sesak sekali dadaku ketika menyuruhnya pulang. Bukannya aku tega, tapi aku tidak ingin terus terjebak dalam situasi sulit ini. Aku tidak ingin Cahaya dan Sanu melihatku menangis di sini. Benarkah? Ujar Cahaya menoleh ke arahku. Buru-buru aku melepaskan pelukannya, lalu memalingkan wajah, seraya mengusap mata yang sudah mulai berair. Om Sony, kupu-kupu sudah pada keluar ya, kataku, membuat pria itu paham situasi. Wah, sudah banyak sekali kupu-kupunya di taman ya. Yuk kita ke taman sekarang. Sony menghampiri Cahaya dan untungnya anak itu tidak rewel. Dia menurut saat Sony mengajak dia naik ke atas motor. Bentar, kataku, mengambil sesuatu dari dalam mobil. Di jalan dingin, Kak. Pakai jaket bunda ya, biar gak masuk angin. Aku memakaikan jaket ke tubuh gempal Cahaya dengan tangan yang sedikit bergetar. Bibir bawahku gigit kuat-kuat, menahan tangis yang siap meledak. Aku juga mengambil helm. Namun sebelum aku memakaikannya, aku menciumi wajah anak itu hingga dia melihatku dengan tatapan heran. Ku paksakan tersenyum, meskipun hatiku menjerit sangat sakit. Adik, dada dulu sama kakak. Dia mau nangkap kupu-kupu nih. Aku memanggil Sanum. Putriku yang asik mengelilingi kolam ikan berlari kecil menghampiriku, melambaikan tangan pada kakaknya yang dibawa Sony menjauh dari tempat kami berdiri. Satu tetes air mata kembali jatuh. Buru-buru aku menghapusnya sebelum Sanum melihat wajah penuh derita ini. Dadah kakak, nanti aku pulang ya, ujar Sanum yang dibalas kiss bye oleh Cahaya. Bersambung.